Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Temukan saja ruang ekstra untuk 10 palet soda. Aku dulu bekerja di perusahaan soda nasional. Pekerjaanku adalah mampir ke toko beberapa kali sehari dan mengisi kembali rak dari persediaan di gudang. 4 Juli sejauh ini merupakan hari tersibuk dalam setahun karena sebagian besar toko memiliki penjualan besar. Pada saat aku bekerja, penjualan yang umum adalah 5 rak 12 botol seharga $10. Bagaimanapun, masalahnya setiap tahun adalah tidak ada cukup ruang di gudang toko untuk memiliki produk yang cukup untuk bertahan sepanjang hari. Jadi yang harus terjadi adalah pengemudi melakukan pengiriman ekstra untuk menyimpan produk di rak. Nah, bos telah memutuskan dia tidak ingin membayar lembur pada hari libur. Jadi tahun ini dia punya rencana. Kami akan memesan lebih banyak produk daripada ruang yang kami miliki dan menempatkan produk kami di area yang disediakan untuk vendor lain dan toko itu sendiri. Jadi 3 Juli beban muncul. Segera terlihat bahwa ada terlalu banyak barang, bahkan jika aku menggunakan ruang yang tidak seharusnya aku gunakan. Dan manajer gudang marah kepada aku karena paletku menghalangi orang lain yang mencoba memasukkan dan mengeluarkan barang-barang mereka. Aku menelpon bosku dan memberitahu dia ini tidak akan berhasil, dan mereka harus datang untuk membeli kembali beberapa palet. Dia memberitahu aku untuk membuatnya bekerja dan menutup telepon. Isyarat malicious compliance. Aku mengambil jack palet dan membawa seluruh palet ke lantai toko. Toko ini memiliki ruang yang sempit. Aku pergi ke ruang soda dan menaruh palet. Ini benar-benar memakan tempat. Pelanggan tidak bisa masuk atau keluar. Ulangi ini sekitar belasan kali. Lalu aku pulang untuk hari itu. Aku mendapat telepon dari bos. Dia tidak senang dengan aku. Dia ingin aku kembali ke toko dan entah bagaimana menemukan ruang yang tidak ada. Kukatakan padanya aku sudah mabuk sedikit dan tidak akan mengemudi kemanapun. Dia bilang aku dipecat dan menutup telepon, terserahlah. Aku punya tawaran pekerjaan lain, dan sekarang aku bisa pergi hangout di barbeque teman dan menonton kembang api. Aku mendapat telepon jam 6 pagi dari bos. Dia memaki aku karena kita mulai kerja jam 4 pagi pada tanggal 4. Aku katakan padanya dia bilang aku dipecat, jadi aku di rumah untuk tidur. Dia bilang dia hanya bercanda dan aku sekarang harus bekerja. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku telah menerima tawaran bekerja untuk perusahaan pesaing. Tidak benar, tetapi dia tidak tahu. Dan mereka membayar aku $5 lebih banyak per jam daripada dia dan 5 hari ekstra PTO. Jika dia menginginkan aku, maka aku ingin $6 lebih per jam dan tambahan 6 hari PTO. Dia bersumpah serapah padaku dan menutup telepon. Terserah. Kembali ke tempat tidur. 5 menit kemudian, bosku menelpon lagi. Dia bilang dia akan membayar itu, tapi aku harus kerja sekarang. Cerita kedua. Suamiku membayar pemakamannya sendiri. Aku menggunakan rumah duka setempat untuk kremasi dan pemakamannya. Pihak pemakaman tidak mengambil asuransi jiwa, itu harus dibayar di muka. Jadi aku menggunakan, apa yang aku pikir adalah kartu kredit kami. Aku menelpon untuk meminta namanya dihapus. Aku diberitahu kalau aku hanya pengguna dan mendiang suami adalah pemiliknya. Aku meminta untuk memiliki kartu atas namaku. Pihak pemakaman memberitahu aku bahwa aku hanya pengguna dan tidak dapat memiliki kartu tersebut. Ini tidak benar. Kartu kredit apapun akan membiarkan kita mengambil alih kepemilikan dan bertanggung jawab atas tagihan di Amerika. Jadi tidak ada yang membantah. Aku biarkan saja. Aku tidak pernah membayar tagihan, surat, atau apapun. Jadi begitulah cara mendiang suami membayar pemakamannya sendiri. Cerita ketiga. Dalam keadaan apapun, kamu tidak boleh mengirim 2 orang istirahat pada saat yang sama. Yakin aku bisa melakukannya, bersenang-senanglah berurusan dengan kekacauan. Aku diberitahu oleh asisten manajer untuk tidak pernah mengirim 2 orang sekaligus untuk istirahat. Jadi, keesokan harinya aku menjadwalkan setiap istirahat yang aku miliki tanpa overlapping. Aku bahkan belum selesai minum kopi sebelum aku seharusnya makan siang. Jadi, aku pergi ke manajer toko dan meminta bantuan serta beberapa tip. Karena kebijakannya adalah jika kita butuh bantuan, tanyakan. Dia membacanya, menyadari belum ada yang makan siang dan bertanya mengapa. Jadi aku katakan padanya, kemarin aku diberitahu dalam keadaan apapun, aku tidak boleh mengirim istirahat 2 orang pada waktu yang sama. Manajer toko mengirim aku untuk makan siang, asisten manajer dipanggil di kantor, dan aku kembali 1 jam kemudian. Manajer toko memberitahu aku, asisten manajer ada di lokasi. Dia menutupi waktu istirahat untukmu. Dia akan tetap di lokasi sampai kamu siap dan menyusul. Jika kamu memerlukan sesuatu yang tertutup atau istirahat, selesaikan itu sebelum kamu mengirim asisten manajer untuk istirahat. Sangat memuaskan memberitahu bos, asisten manajer menghabiskan hari di kosmetik. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like,
komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.